Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, perkenalkan, nama Ibu Hardianti SPD. Ibu salah satu pengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks berita. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Sudah siap hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Setelah berdoa, siapkan catatanmu dan menyimak dengan antusias. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks berita. Ayo, siapa yang sudah pernah membaca teks berita? Atau sudah pernah menonton sebuah berita? Kita lihat, apa sih perbedaan dari berita dan teks berita? Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Tentu teks berita memiliki unsur. Dalam bahasa Inggris disebut dengan rumus 5W plus 1H. 5W plus 1H terdiri dari what, who, where, when, why, how. Yang dalam bahasa Indonesianya jika disingkat menjadi adik Simba. A. Apa, di mana, K. Kapan, si, siapa, M. Mengapa, ba. Bagaimana. Kita lihat analisis unsur beritanya. Saya ambil contoh pada berita berikut ini. Pada unsur berita yang pertama, apa? Apa yang diberitakan? Ledakan gas di ruko 16. Kemudian yang nomor 2, siapa yang diberitakan? Warga pemilik ruko. Yang ketiga, di mana peristiwanya? Di kampung Pondok. Nomor 4, kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 20 Mei 2005. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya tabung gas yang bocor di salah satu ruko. Kemudian yang terakhir, bagaimana kejadiannya? Tabung gas pemilik penjual sembako mengalami kebocoran hingga menyebabkan ledakan. Baik, berita berikut ini hanya contoh ya, bukan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pembuatan berita. Ada 4. Yang pertama adalah unsur aktual, unsur faktual, unsur penting, kemudian unsur menarik. Penjelasannya bagaimana? Unsur aktual, yakni mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Penjelasan untuk unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh
dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Yang ketiga, unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat, unsur menarik. Menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas, dan konflik. Selanjutnya yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita biasa dikenal dengan istilah piramida terbalik. Mengapa? Karena posisi piramida terbalik adalah posisi yang paling kerucut itu di bawah, sedangkan bagian yang paling besar itu ada di atas. Maka struktur teks berita dikatakan piramida terbalik karena bagian pertama pada struktur teks berita yakni kepala berita atau lead, yang kedua tubuh berita, yang ketiga bagian ekor. Penjelasannya, bagian pertama atau kepala berita merupakan bagian awal dan paling penting pada sebuah berita. Biasanya sudah mencakup unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Yang kedua, tubuh berita merupakan penjabaran dari kepala berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban, why atau mengapa, dan how, bagaimana. Bagian terakhir, yaitu bagian ekor, merupakan bagian terakhir pada sebuah teks berita. Pada bagian ini, isinya sudah tidak terlalu penting. Hanya penjelasan dari bagian struktur yang sebelumnya. Selanjutnya yakni ciri-ciri teks berita. Menarik, terkini, dapat dipercaya atau faktual, diterima oleh masyarakat, jelas, kalimatnya sederhana, segera disampaikan. Jenis-jenis berita menurut Sumadiria tahun 2008. Yang pertama ada berita elementary, yang kedua berita intermediate, yang ketiga berita advance. Berita elementary terbagi lagi menjadi 3. Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Kemudian, depth news report. Reporter atau wartawan menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Dalam sebuah pidato pemilihan calon presiden, reporter akan memasukkan pidato itu sendiri dan dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh calon presiden tersebut beberapa waktu lalu. Yang ketiga, comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh, ditinjau dari berbagai aspek. Yang kedua yakni berita intermediate. Interpretative report lebih dari sekedar straight news dan depth news. Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial
Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti, bukan opini. Future story. Penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulis future menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. Yang terakhir, berita advance. Ada depth reporting, investigative reporting, dan editorial writing. Depth reporting, pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Sedangkan investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya sering ilegal atau tidak etis. Editorial writing, penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Ibu yakin kalian pasti bisa. Banyaklah belajar dan jangan lupa banyak membaca, tetap stay di rumah, dan terus belajar.